Kalau saya sih melihat Mas Sudi ya, Indonesia ini sudah rusaknya parah sebetulnya. Karena terutama korupsi. Itu ratusan triliun di korupsi itu kita semua nggak habis pikir, kenapa bisa sampai serusak ini. Sementara alamnya sudah rusak, kekayaan alam kita sudah menipis dan sebagainya. Jadi kita sih melihat bahwa ada kerusakan sistemik. Kami menemukan data-data yang mengerikan ya dari praktek kekuasaan yang sebetulnya harus diakhiri. Karena itu sebetulnya, karena rusaknya itu sistemik dan parah, bahkan beberapa teman menyebutnya ini sudah isinya para maling begitu ya. Dari Jakarta hingga berbagai daerah lainnya, sejumlah tuntutan disampaikan demi perbaikan ekonomi bangsa. Pertanyaannya, di tengah suara yang terus menggema, mampukah pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya? Sudah bergabung bersama kami aktivis 98 sekaligus pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Assalamualaikum Mas Ubed. Waalaikumsalam Mas Sudi. Terima kasih Mas Ubed sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Jadi Mas Ubed, melihat aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa, menurut Anda seperti apa? Karena Mas Wapres juga sudah menerima sekitar 13 mahasiswa ya untuk bisa diajak dialog. Apakah itu sebuah progres? Ya, saya kira di kalangan mahasiswa ini kan organisasinya banyak sekali dari berbagai tempat dan berbagai kampus untuk menyuarakan pendapat yang secara substantif sebetulnya sama ya. Bahwa mereka gelisah dengan keadaan ekonomi, dengan nilai rupiah yang tidak stabil sehingga berdampak kepada ekonomi domestik ya. Kemudian juga soal BBM yang naik tentu berdampak juga secara tidak langsung maupun langsung kepada mereka, orang tua mereka. Juga soal MBG yang sebetulnya tata kelolanya yang sangat buruk, itu juga menjadi concern dari mahasiswa dan sebagainya. Nah, mereka tentu saja tuntutan mereka itu juga ada hal yang lebih substantif, misalnya soal bagaimana mengembalikan fungsi tentara dan polisi agar menjalankan fungsi utamanya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 misalnya. Termasuk juga misalnya mereka ingin pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh dan menghendaki juga bagaimana kemudian hak-hak rakyat terkait dengan hak tanah dan seterusnya itu mulai muncul di dalam gagasan para demonstran. Nah, apakah tuntutan-tuntutan itu akan terpenuhi dengan dialog dengan Wapres? Menurut saya belum terlihat sih solusi terbaik dari kondisi ekonomi sekarang. Bagaimana kemudian pemerintah bahkan mengklaim bahwa Prabowo itu pemimpin reformasi jilid 2 kan begitu. Itu saya kira juga klaim-klaim yang menurut saya tidak tepat karena berbeda pandangannya antara mahasiswa dengan pemerintah. Maksudnya mahasiswa sebetulnya baik. Bagaimana kemudian pemerintah mampu mengendalikan nilai mata uang rupiah itu. Itu kan sangat baik. Dan itu memerlukan satu keputusan politik, ya, political will dari pemerintah dan tata kelola yang baik di dalam menata fiskal kita dan moneter kita. Jadi kalau kemudian rupiah masih terus stagnan lah ya, meskipun sedikit membaik tapi stagnan lah, kisarannya masih belasan ribu itu memerlukan satu langkah-langkah konkret bagaimana kemudian pemerintah mampu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Nah, kalau kemudian kepercayaan dunia internasional dan ekonomi makro kita itu lemah karena nggak ada good governance misalnya atau minimnya tata kelola yang baik itu, maka sepanjang itu pula sebetulnya problem ekonomi kita masih terus terjadi. Jadi dialog dengan Wapres itu belum solusi karena dialog kan baru bertemu. Tapi langkah konkret dari pemerintah apa untuk mengatasi persoalan ekonomi? Langkah konkret pemerintah apa untuk mengatasi persoalan tata kelola MBG yang masih berantakan? Ya. Maaf saya potong. Kalau bicara langkah konkret, apakah yang dibutuhkan, kan yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa kan ada penghentian sejumlah program, kemudian juga ya berharap ada peningkatan nilai tukar rupiah dan lain sebagainya. Apakah langkah konkretnya adalah pemerintah memberikan alasan mengapa nilai tukar rupiah kita seperti ini kondisinya, mengapa program MBG Kopdes Merah Putih tetap harus dijalankan,
mengapa soal IHSG dan lain sebagainya, apakah itu juga menjadi langkah konkret ketika pemerintah mencoba menjelaskannya secara transparan kepada para teman-teman mahasiswa? Iya, Mas Sudi. Jadi kejujuran pemerintah itu penting dalam situasi krisis. Pemerintah mesti mengatakan secara jujur mengapa kemudian krisis ekonomi terjadi ini. Karena krisis fiskal kan sudah beberapa bulan sebetulnya, lalu kemudian sekarang sudah menyasar ke moneter. Itu kenapa? Apa argumen apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah kepada publik? Kalau alasannya jelas, lalu caranya bagaimana mengatasi itu? Nah, kan intervensi BI sudah berkali-kali loh, dan kemudian upaya untuk efisiensi di satu pihak juga sudah berkali-kali, tapi tidak mampu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Itu memerlukan langkah yang cukup mendasar sebetulnya. Misalnya termasuk pemberantasan korupsi di MBG itu, BGN itu mesti semuanya dibongkar tuh. Bagaimana kemudian praktek korupsi dibongkar, itu akan mampu membangun kepercayaan publik. Kepercayaan internasional juga akan muncul. Bayangkan Mas Sudi, di dalam situasi yang ekonomi melemah, situasinya rupiah melemah, kemudian MBG tata kelolanya ternyata korup gitu. Di saat yang sama pemerintah bersama DPR mendorong memutuskan undang-undang Polri secara singkat gitu. Jadi ini kan numpuk persoalan, dan mahasiswa sangat konsen dengan isu demokrasi, dan mahasiswa melihat bahwa proses pengambilan keputusan untuk memutuskan undang-undang itu menjadi undang-undang, RUU revisi undang kepolisian menjadi undang-undang, itu kan tidak ada meaningful public participation. Itu justru menurunkan indeks demokrasi. Jadi ketika indeks demokrasi memburuk, ekonomi memburuk, ya itu makin parah tuh. Jadi saya juga heran kenapa sih pengesahan terburu-buru di dalam situasi ekonomi yang sulit. Itu ada korelasi Mas antara demokrasi yang buruk dengan ekonomi yang buruk. Jadi ini ekonomi sudah buruk, demokrasinya diperburuk. Apalagi kemudian cara pemerintah merespon respon publik juga tidak memiliki argumen yang menenangkan gitu. Tapi cenderung arogan, cenderung menuduh demonstran di antek asing lah, mahasiswa demonstrasi dibiayai oleh koruptor lah dan sebagainya. Agenda reformasi jilid 2 itu ada oligarki. Nah, sementara istana bilang bahwa Presiden Prabowo akan memimpin reformasi jilid 2. Jadi Presiden Prabowo itu dibiayai koruptor juga kira-kira gitu. Jadi menurut saya perlu hati-hati pemerintah di dalam merespon aspirasi mahasiswa ini. Mahasiswa ini kenapa gelisah? Karena mereka ini masa depan mereka terancam. Mereka nggak mau situasi memburuk terus berlarut-larut. Nah, karena itu pemerintah mesti serius untuk mengatasi masalah ini. Mas Ubed, saya ingin minta ditanggapi soal bagian yang ini Mas Ubed. Ketika Kejagung menangkap bahkan ex-kepala BGN, wakil kepala BGN, ditahan, dijadikan tersangka. Kemudian Kejagung juga merilis beberapa kali temuan mereka, ada triliunan rupiah yang dipajang di sana. Kemudian KPK belakangan juga mereka menangkap oknum imigrasi. Sebelumnya juga Noel pun sedang disidang. Apakah ini belum cukup untuk menjadi cerminan bahwa sebenarnya hukum mulai tidak tebang pilih dan juga ada progres yang disiapkan pemerintah terhadap bagaimana penindakan hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, Mas Ubed? Ya, itu saya apresiasi Mas, soal langkah-langkah untuk memberantas korupsi itu. Tapi itu kecil dibandingkan ada ratusan triliun uang dikorupsi di lingkaran istana itu. Jadi mahasiswa juga tahu data itu. Mahasiswa tahu bahwa ada orang yang melaporkan ke KPK bahwa ada korupsi sumber daya alam yang nilainya ratusan triliun tuh. Itu kan mesti dibongkar. Jadi mahasiswa belum percaya kalau kelas kakap koruptor ini yang merusak bangsa ini tidak dituntaskan atau tidak ditangkap, tidak diperkarakan. Jadi ada hal sangat besar menyangkut korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Jadi kalau pemerintah mungkin 1 atau 2 orang yang kelas kakap ini ditangkap begitu, diadili, mungkin akan sedikit mengobati luka dari mahasiswa. Kalau itu tidak, meskipun ditumpuk uang 10 triliun itu misalnya gitu ya, 8 triliun itu nggak ngefek karena ada ratusan triliun uang yang dikorupsi itu. Itu persoalan sangat serius. Sehingga mereka juga mulai memunculkan gagasan minta pemerintah betul-betul memberantas praktek korupsi nepotisme itu. Karena mereka membayangkan mahasiswa ini uang ratusan triliun dikorupsi itu
sebetulnya bisa untuk membiayai kuliah gratis. Kan anggaran pendidikan itu sekitar 600 triliun ya. Kalau yang dikorupsi itu ratusan triliun bahkan 500 triliun begitu, itu udah cukup untuk menggratiskan pendidikan gitu. Jadi mereka juga publik sadar tuh mahasiswa itu. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Ubed. Tadi ada 4 sepertinya ya. Yang pertama bekukan MBG, UKT kalau tidak salah ya. Kemudian stabilkan rupiah dan berkaitan dengan BBM Pertamax. Bagaimana Mas Ubed Anda melihatnya? Iya, kan itu jelas tuh mahasiswa minta agar MBG itu dimoratorium atau dibekukan, ya, diberhentikan. Itu sebetulnya dampaknya besar untuk membuat fiskal kita lebih sehat, lebih punya daya tahan. Jadi kalau moratorium itu berhenti saja misalnya selama 1 tahun bahkan 2 tahun begitu, mungkin hanya beberapa proyek di daerah tertinggal yang masih terus dijalankan, itu sangat memungkinkan ada terjadi apa namanya daya tahan fiskal mungkin agak sedikit ada energi lah begitu ya. Tapi yang sulit memang otoritas moneter mampu nggak untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah itu yang sebetulnya cukup sulit, dan itu butuh langkah-langkah sangat berani dan sangat konsisten dengan regulasi yang ada di Republik ini. Jadi beberapa negara itu juga melihat masalah kita itu kan sebetulnya karena tidak ada kepastian hukum dalam soal ekonomi juga, Mas. Jadi itu juga pentingnya. Tadi mahasiswa mengusulkan tuh kalau kemudian MBG itu di moratorium, uangnya itu bisa dipakai untuk meringankan beban UKT mahasiswa. Itu saya kira juga bisa dipikirkan oleh pemerintah. Nah, yang lain nampaknya berat ya buat pemerintah untuk bisa mengambil keputusan kecuali berani ya. Saya melihat ada kecenderungan pemerintah masih belum berani untuk mengambil keputusan mendasar dalam memenuhi tuntutan mahasiswa itu. Padahal tuntutannya rasional kan, tuntutannya bisa kita perdebatkan secara rasional dan kita bisa mengerti mengapa mahasiswa menuntut beberapa hal penting itu. Mas Ubed, ini kan banyak mahasiswa yang hadir ya, kami lihat sebagai akademisi lah ya Mas Ubed ya. Tapi begini, apakah secara umum para akademisi memahami bahwa memang harus ada perubahan besar untuk memperbaiki keadaan, atau memang ada akademisi yang sepertinya masih mengapresiasi secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya sih melihat Mas Udi ya, Indonesia ini sudah rusaknya parah sebetulnya, karena terutama korupsi. Itu ratusan triliun di korupsi itu kita semua nggak habis pikir kenapa bisa sampai serusak ini. Sementara alamnya sudah rusak, kekayaan alam kita sudah menipis dan sebagainya. Jadi kita sih melihat bahwa ada kerusakan sistemik. Kami menemukan data-data yang mengerikan ya dari praktek kekuasaan yang sebetulnya harus diakhiri. Karena itu sebetulnya, karena rusaknya itu sistemik dan parah, bahkan beberapa teman menyebutnya ini sudah isinya para maling begitu ya. Kekuasaan ini sudah berlangsung lama. Maaf saya sebutkan itu karena hasil diskusi ya. Itu menunjukkan bahwa karena rusaknya begitu sistemik dan mendasar, perlu ada langkah-langkah yang sangat mendasar, perlu ada perubahan besar supaya memberi efek jera bagi mereka para penjahat itu yang berlindung di balik kekuasaan, agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Sebetulnya generasi Z ini sangat responsif ya, dan mereka ingin udahlah berubahlah, jangan main-main lagi ngelola negara, jangan cawe-cawe lagi ngelola negara ini urusan 280 juta orang. Sementara rakyat susah cari uang, malah elit penguasa, misalnya sebagian elit penguasa melakukan praktek korupsi. Itu kan kontradiksi. Bagaimana mahasiswa tidak mengekspresikan ininya ya, kekesalannya begitu. Karena di satu sisi orang tua mereka susah cari uang, tapi di sisi lain di elit kekuasaan banyak yang korupsi. Itu kontradiksi itu yang kemudian menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat ya. Dan mahasiswa tentu dengan adanya penindakan hukum yang dilakukan saat ini, Mas Ubed, artinya apakah jangan-jangan masih ada tangan kotor yang bergerak di sini? Iya, kita ingin sebetulnya aparat penegak hukum ya, pemerintah termasuk memetakan dengan jeli, dengan clear bahwa ini loh
yang melakukan pelanggaran besar-besaran dalam praktek korupsi itu jaringannya seperti apa, pola korupsinya seperti apa. Itu kan ada pola. Kalau dalam studi sosiologi korupsi itu kelihatan tuh. Jadi pola korupsi itu seperti apa? Ini ada opportunity, ada peluang, ada regulasi, ada aktor kan begitu. Lalu ada budaya organisasinya. Itu semua berkelindan membuat praktek korupsi yang makin merajalela itu. Itu pemerintah mestinya bisa cukup banyak alat untuk bisa memetakan pola-pola korupsinya itu. Jadi penyakit paling parah di Indonesia itu adalah korupsi itu. Nah, yang berikutnya soal penegakan hukum kita juga skornya indeks penegakan hukum kita hanya 0,5 itu lah. Jadi memang rendah. Ya, sementara untuk membangun kepercayaan pasar itu kan diantaranya penegakan hukumnya harus jelas. Kalau kemudian penegakan hukumnya masih ragu untuk memberantas korupsi misalnya, maka pada titik itu pasar juga masih ragu. Jadi ini sebenarnya momentum ya. Kita bisa berterima kasih pada mahasiswa yang mendorong perubahan besar itu. Ini mestinya dijadikan pemerintah momentum untuk melakukan langkah-langkah lebih mendasar dan lebih konkret untuk menata ulang Republik ini. Tapi kalau pemerintah tidak merespon sungguh-sungguh dari aspirasi mahasiswa ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ya Mas Sudi ya. Karena mahasiswa nggak bisa dibendung. Kalau sudah meluas itu dan sama dengan dalam studi-studi gerakan sosial itu, kalau kesadaran kolektif sudah meluas itu nggak bisa dibendung. Dan itu ya mungkin perubahan besar akan terjadi dalam versi yang lain. Apa reaksi pemerintah yang patut untuk dilakukan selain tadi wakil presiden kita juga sudah menerima sejumlah mahasiswa sehingga aksi unjuk rasa ini berujung pada hasil yang positif, Mas Ubed? Pertama, pemerintah mesti memperbaiki komunikasi politiknya. Bagaimana merespon atau cara merespon gerakan mahasiswa ini. Ya, tentu based on data dan kemudian kalau kritiknya benar ya terima aja, memang pemerintah salah gitu. Jadi kemampuan menerima kritik itu penting, bukan terus kemudian menyalahkan demonstran, di belakangnya ada macam-macam dan seterusnya. Fokus pada tuntutan mahasiswa, lalu kalau pemerintah salah akui kesalahan itu. Itu kan salah satu corrective action ya di dalam teori komunikasi politik itu penting gitu. Nah itu pertama itu komunikasi politik istana harus diperbaiki. Yang kedua, tuntutan mahasiswa yang disampaikan melalui Wapres itu harus dijalankan. Sehingga dan lalu dikomunikasikan bahwa tuntutan mahasiswa itu misalnya A tentang moratorium MBG. Sampaikan kepada publik bahwa moratorium akan dilakukan modelnya seperti apa, kapan gitu. Kemudian soal yang lain soal undang-undang Polri bisa juga diajukan untuk melakukan revisi kembali undang-undang Polri misalnya. Kemudian soal korupsi tadi pemberantasannya seperti apa itu bisa sih sebetulnya. Sebetulnya saya bayangin sesederhana itu ya Mas sebetulnya. Jadi pemerintah mau nggak sih melakukan perubahan penting ini di momentum yang penting ini? Kalau nggak ada masalah demonstrasi, nggak punya momentum pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Ini momentum penting sebetulnya. Saya kira itu Mas. Momentum penting, aspirasi tersampaikan, pemerintah memberikan jawaban dan solusi yang diwujudkan. Mas Ubed, terima kasih ya. Izin nanti kita bisa berdiskusi kembali ya Mas Ubed ya. Sama-sama. Sehat selalu Mas Ubed. Assalamualaikum.